Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keikhlasan. Yang dimaksud dengan keikhlasan adalah melakukan atau meninggalkan sesuatu hanya karena Allah. Para nabi adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat keikhlasan tertinggi sejak mereka mulai misi yang mereka emban. Demikian juga orang kebanyakan dapat mencapai tingkat tertentu dalam keikhlasan, asalkan mereka mau berusaha. Hanya saja, setinggi-tinggi tingkat keikhlasan yang mereka capai, sebenarnya itu adalah tingkat keikhlasan terendah dari yang dimiliki oleh para nabi. Sebab keikhlasan para nabi bagaikan permata. Itulah sebabnya mereka dijuluki dengan istilah al-mukhlasun. Salah satu contoh ketinggian derajat keikhlasan para rasul ini dinyatakan oleh Al-Quran dalam ayat yang menyebut nama Musa alaihi salam. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang mukhlas, serta sekaligus seorang nabi dan rasul. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat 51. Demikian pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas. Quran Surat Yusuf, Quran Surat 12 ayat 24. Allah bahkan berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan atau mukhlis ketaatan kepadanya. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 2. Dan Allah pernah meminta Rasulullah SAW untuk mengingatnya dengan sebuah firman. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan mukhlis ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat 39 ayat 14. Alasan manusia untuk beribadah adalah karena adanya perintah Allah. Sementara buah yang dipetik dari ibadah adalah keridhaan Allah dan balasan di akhirat. Ibadah seperti ini yang dapat menjaga kualitas kehidupan seseorang secara sempurna dan akan tercermin pada seluruh tingkah laku dan perbuatan orang yang bersangkutan. Said An-Nursi, sang mufakir Al-Asr, pemikir zaman ini, yang memahami betul arti keikhlasan, pernah menyatakan sebagai berikut. Wahai diriku, jika kau tak mau jadi orang bodoh dan tolol, maka memberilah dengan nama Allah. Ambillah dengan nama Allah. Mulailah dengan nama Allah. Dan berbuatlah dengan nama Allah. Wassalam. Keikhlasan adalah tanda orang yang lurus. Orang yang ikhlas tidak akan menempuh jalan yang menyimpang, karena kehidupan rohani seseorang yang ikhlas adalah sebuah kehidupan yang benar-benar lurus dan selalu naik derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi orang-orang ikhlas seperti itu pasti akan selalu menjaga kesucian dari keikhlasan yang menjadi titik sentral hidup mereka. Tapi alangkah sedikitnya orang-orang yang seperti itu. Ada satu sosok unik di sepanjang sejarah manusia yang berhasil mencapai puncak keikhlasan tertinggi, sehingga tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Sosok istimewa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak? Rasulullah adalah sosok yang kondisi keikhlasan dan kerendahan hatinya di saat mulai berdakwah sama persis dengan kondisi keikhlasan
dan kerendahan hati beliau di saat peristiwa penaklukan Mekah. Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah melalui jalan damai. Tentu saja, hal ini akan kita sepakati jika kita mengenyampingkan beberapa insiden di beberapa sudut Mekah yang tidak dapat kita generalisir sebagai sebuah penyerangan. Ketika Rasulullah SAW sang kebanggaan semesta memasuki kota Mekah yang beberapa tahun sebelumnya beliau pernah diusir darinya, Rasulullah tidak masuk dengan sikap sebagai seorang panglima yang baru berhasil menundukkan sebuah kota. Alih-alih justru Rasulullah memasuki Mekah dengan kepala menunduk sampai-sampai nyaris menyentuh punggung bagal yang beliau kendarai. Demikian pula ketika tinggal di Madinah. Rasulullah SAW sama sekali tidak berubah. Suatu ketika para sahabat pernah bangkit berdiri untuk menunjukkan penghormatan mereka ketika Rasulullah masuk menemui mereka. Para sahabat menganggap bahwa bentuk penghormatan seperti itu amat pantas diberikan kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah selalu bangkit berdiri sebagai bentuk penghormatan ketika ada keranda mayat yang diusung lewat di depan beliau. Akan tetapi, Rasulullah sama sekali tidak suka para sahabat berdiri menyambutnya. Beliau lalu berkata, "Janganlah kalian berdiri menyambutku seperti yang dilakukan orang-orang ajam." Demikianlah, Rasulullah SAW telah memangkasi tugas mulia yang dipikulnya dengan sikap yang sama persis dengan sikap beliau di saat baru mulai berdakwah. Tahun demi tahun berlalu bagaikan alunan irama merdu. Tak ada satu tindakan pun yang dilakukan Rasulullah, melainkan beliau selalu berhasil mengakhirinya dengan baik. Semua itu tentu merupakan keberhasilan yang tak terbantahkan. Dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW memulai alunan senandung ilahi dengan nada lembut, tapi kemudian terus naik hingga menggetarkan seluruh jagat raya. Rasulullah telah bersumpah untuk membaktikan segenap jiwa dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat jiwa Rasulullah SAW dilingkupi dengan ma'rifat terhadap Allah. Siapapun dapat dengan mudah melihat jejak keagungan dan keluhuran akhlak beliau, sebab jiwa Rasulullah selalu dipenuhi dengan berbagai kenikmatan rohani yang padat. Beliau selalu awas terhadap hakikat dan hatinya selalu terbuka pada kebenaran. Tak pernah sedetik pun Rasulullah SAW berhenti berzikir. Semua itu terjadi karena Rasulullah adalah pribadi yang ikhlas dan selalu berserah diri kepada Allah. Apalagi prinsip ihsan yang beliau ajarkan telah membuka dimensi baru bagi beliau. Ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah lewat sabda terkenal, "Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Tapi jika kau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Cahaya abadi Muhammad SAW, kebanggaan umat manusia. Hoja Effendi.